Hai semua, balik lagi di channel kesayangan RP Movie. Kali ini saya akan membahas alur cerita dari film Truth or Dare tahun 2018. Tapi sebelumnya, untuk yang bocil jangan ikut nonton dulu deh, soalnya banyak adegan 18+ dan juga adegan sadis lainnya. Jadi film ini menceritakan tentang sekelompok orang yang bermain Truth or Dare di tempat yang salah. Nah, cari penyakit kan namanya. Itu pun karena ajakan dari orang asing yang mereka jumpai. Sesuai judulnya, mereka akan mati jika tidak bermain atau melakukan tantangan yang sudah diberikan. Tapi sebelum itu saya tidak bosan untuk mengingatkan kalian semua subscribe, like, comment, and share channel ini ya, biar Mimin makin semangat buat kontennya. Di awal cerita terlihat sebuah mobil melewati perbatasan dan pengendara tersebut mampir ke sebuah minimarket. Sesampainya di dalam, tiba-tiba si penjaga itu Sí, sí tenemos. A las 10. Please, I don't want to play anymore, please. Truth or dare. I'm sorry, I don't have a choice. Di sisi lain, seorang YouTuber yang bernama Olivia baru saja selesai live streaming yang membahas tentang sukarelawan kemanusiaan. Dan tak lama para sahabatnya mengajak libur musim semi bersama. Mereka adalah Tyson, Penelope, Marky, Brett, dan Lucas. What did you put in here? Shoes. Girl Scout. Lucky Charm. I love it. Di antara mereka ada yang berstatus pacaran, yaitu Penelope dan Tyson, serta Marky dan Lucas, yang sebenarnya dari dulu Olivia naksir kepada Lucas. Tapi ia sangat menghargai sahabat baiknya, yaitu Marky. Bahkan, ia mengingatkannya agar tidak berdansa dengan pria lain. Tanpa sengaja Olivia bertemu dengan teman sekelasnya Ronnie dan menggoda dirinya, lalu seorang pria yang bernama Carter membelanya. Sehingga terjadi pertengkaran kecil yang membuat Ronnie langsung pergi. Carter pun berkenalan dengan Olivia sambil minum dan ngobrol berdua. Karena malam ini malam terakhir mereka di Meksiko, mereka ingin seru-seruan di tempat lain, dan Carter pun mengajak mereka ke sebuah gereja tua kosong yang dipagari oleh kawat. Olivia yang seorang influencer dan aktif di media sosial langsung memvideokan hal unik yang ia temukan. Dan kemudian Yo, chill out, O-Dog, it's just me. Ronnie, did you follow me? ternyata Ronnie mengikuti mereka ke tempat tersebut. Terlihat Olivia dan teman-temannya tidak menyukai Ronnie. Agar malam terakhir mereka di tempat itu tidak sia-sia, Carter pun memberi ide untuk bermain Truth or Dare atau yang biasa disebut dengan jujur atau tantangan. No, it's I was thinking truth or dare. Like this a 7th grade sleepover? Or... Walaupun itu permainan yang sedikit kekanak-kanakan, akan tetapi dari situlah mereka bisa mengetahui rahasia satu sama lain dan memaksa mereka untuk melakukan hal yang tidak ingin mereka lakukan. Mereka pun akhirnya setuju untuk bermain, tapi sebelumnya Olivia mengajak mereka foto bersama. Lalu Truth or Dare pun dimulai. Mereka bermain sesuai dengan arah botol berhenti ketika diputar. Pertama, Olivia yang memilih jujur. Dia ditanya oleh Brett dengan pertanyaan yang sangat tidak berbobot, yaitu jika alien menyerang, lebih memilih mereka semua mati lalu aliennya balik lagi ke habitatnya, atau semua populasi yang di Meksiko mati tetapi mereka semua yang selamat. Ya, sudah pasti Olivia memilih menyelamatkan jutaan nyawa yang ada di Meksiko. Dan sekarang giliran Ronnie yang memilih tantangan. Dia disuruh menari di depan Tyson selama 30 detik. Let's go. Come on. Kali ini giliran Lucas. Ia juga memilih tantangan dan langsung disuruh telanjang bulat mutar-mutar bangunan. Dan sekarang giliran Marky yang memilih jujur. Tyson bertanya, apakah kamu sadar Olivia jatuh cinta kepada Lucas? Mereka semua menganggap pertanyaan Tyson terlalu berlebihan dan terjadilah adu argumen di antara mereka.
Sekarang giliran Brad yang memilih jujur. Penelope bertanya dengan siapa ia ingin tidur di kelompok ini. Ya karena Brad ini suka yang berbatang, maka ia memilih tidur dengan Carter ya kan? Hahaha. Tyson. Ia pun memilih tantangan. Olivia langsung membalas dengan menyuruh agar berhenti menjual resep palsu dokter ke mahasiswa baru. Dan Tyson pun setuju. Penelope dan ia pun memilih tantangan. Ia disuruh mencium Olivia dan terakhir saat giliran Carter, dia memilih jujur. Penelope bertanya apa tujuan Carter kepada Olivia. Di luar dugaan, Carter menjawab bahwa ia sengaja memilih Olivia yang mempunyai banyak teman agar bisa diperdaya untuk datang ke tempat tersebut. Dan Carter juga mengatakan bahwa ia sengaja mengajak mereka bermain Truth or Dare. Ia bilang lebih baik orang asing yang mati daripada dirinya yang harus mati. Kemudian Carter meminta maaf kepada Olivia dan pergi meninggalkan mereka semua di sana. Carter berkata bahwa permainan ini benar-benar nyata dan akan terus mengikuti mereka. Olivia dan teman-temannya harus tetap bermain, harus berkata jujur dan tetap melakukan tantangannya. Jika tidak, mereka akan mati. Itulah aturan permainannya. Lalu saat Olivia kembali, You okay? mereka beranggapan Carter adalah pria aneh dan Olivia tak perlu memikirkannya. Mereka pun akhirnya pergi dari sana. Keesokan harinya di sekolah, Brad diantar oleh ayahnya yang seorang polisi. Di sisi lain, saat Olivia berada di kelas, ada tulisan Truth or Dare di mejanya. Tetapi Olivia tidak memperdulikannya. Sesampainya di kontrakan, Olivia memberi uang ke pemulung dan ia mengambil kiriman yang ada di kotak surat. Olivia tinggal bersama Marky, Penelope, dan Tyson. Tyson meminta maaf atas kejadian kemarin dan mereka pun akhirnya berbaikan. Dan lagi-lagi Olivia menemukan tulisan Truth or Dare di atas salah satu kertas yang ia ambil. Ia pun berpikir bahwa itu ulah dari pemulung yang tadi. Di sisi lain, Marky yang sedang melihat video ayahnya yang sangat ia rindukan, kemudian ia mendatangi kamar Olivia dan mereka kembali berbaikan. Saat itu Olivia mengatakan bahwa ia sama sekali tidak memiliki perasaan terhadap Lucas dan ia juga sudah menganggapnya seperti kakak sendiri. Marky membalas bahwa semenjak ayahnya meninggal karena bunuh diri, hanya Olivia lah sahabat sekaligus keluarga satu-satunya yang ia punya. Keesokan harinya di sekolah, lagi-lagi ada tulisan Truth or Dare yang dipilok di mobil Olivia. Kali ini ia benar-benar jengkel dan berpikir bahwa semua itu adalah ulah Ronnie. Lalu saat Olivia akan bertemu Marky di perpustakaan, tiba-tiba... Hey, Sarah. Hey, Olivia. Truth or dare? Marky's constantly cheating on Lucas. Mendengar ungkapan Olivia, Lucas pun langsung pergi dari sana dan Marky kembali membenci Olivia. Malam hari, Ronnie yang ada di bar mencoba menggoda salah satu gadis, seperti orang-orang yang ada di perpustakaan tadi siang. Tiba-tiba gadis itu dirasuki oleh sesuatu. Dengan senyum lebar, ia menanyakan jujur atau tantangan ke Ronnie. Ronnie pun iseng menjawab tantangan dan ia ditantang untuk menunjukkan otongnya ke semua orang. Awalnya ia mau melakukannya, tapi karena banyak yang merekam dan juga salah satu gadis mengatakan bahwa otong Ronnie kecil, ya nggak jadilah ya kan. Sesuai aturan dari permainan, Ronnie akan mati karena tidak menyelesaikan tantangannya. Di tempat lain, Olivia bercerita tentang hal yang ia alami di perpustakaan siang tadi kepada Brad, Tyson, dan Penelope. Sampai-sampai video Ronnie bunuh diri pun sudah tersebar yang membuat Olivia beranggapan bahwa permainan Truth or Dare yang mereka mainkan adalah nyata dan akan selalu mengikuti mereka. Tapi Tyson tetap tidak percaya. Lucas yang mendengar hal tersebut juga tidak percaya. Olivia pun meminta maaf atas apa yang terjadi tadi siang. Ia mengungkapkan bahwa ada suatu dorongan agar ia mengatakan hal tersebut. Tapi Lucas tidak menggubrisnya dan beranjak pergi dari sana. Saat malam, Lucas yang berjalan sendirian mendengar bisikan pertanyaan Truth or Dare. It's very funny, guys.
Lucas kemudian menelpon Olivia dan menjelaskan apa yang baru saja terjadi. Sekarang, ia pun percaya perkataan Olivia. Ternyata tadi Lucas memilih jujur dan ia dipertanyakan bagaimana perasaan yang sebenarnya terhadap Olivia. Dan ia pun menjawab bahwa ia juga mencintai Olivia dari awal mereka bertemu. Luka di tangan Lucas juga menghilang ketika ia selesai melakukan permainannya. Sekarang Olivia dan Lucas berusaha meyakinkan yang lainnya bahwa permainan tersebut benar-benar nyata. Olivia juga mengungkapkan bahwa mereka akan mendapat giliran sesuai dengan urutan duduk saat di gereja tua kemarin. Tak lama Marky mendapatkan SMS dari nomor yang tak dikenal berisi truth or dare. Olivia meminta agar ia menjawabnya dan Marky pun memilih tantangan. Marky ditantang untuk mematahkan tangan Olivia. Olivia langsung mengambil palu dan meminta Marky untuk memukul tangannya saat itu juga agar Marky tidak tewas. This is so messed up. Even by my What happens if you don't? Oh, don't tell me you're a fucking coward like your dad. Setelah kejadian tersebut, Lucas dan Brad mengantar Olivia ke UGD saat Brad akan membeli cemilan di vending machine. Tak disangka ayah Brad sudah berada di sana dan mereka ngobrol biasa sampai akhirnya ayah Brad dirasuki dan bertanya apa rahasia Brad selama ini. Brad bercerita bahwa ia sudah menyelesaikan gilirannya dan ia juga sudah mengaku pada ayahnya bahwa ia seorang penyuka sesama jenis. Kini giliran Tyson. Hari ini ia akan melakukan wawancara kuliah medis. Meskipun Brad telah mengingatkannya, tetapi ia masih saja belum percaya. Pen! Where's Tyson? His med school interview? Why? You come from a family of doctors then? Yes, ma'am. Mother, father, sister, uncle, and grandfather. Wait, Tyson, no! Wait, Tyson! Tyson akhirnya memilih jujur. Bu dosen bertanya sudah berapa lama ia memalsukan resep obat. Sebagai calon dokter, Tyson tidak mengaku. Dan yang terjadi... What are you doing? Penelope sangat terpukul akan kematian Tyson. Ia pun minum terlalu banyak hingga akhirnya mabok. Sekarang giliran Penelope. Lucas meminta agar Penelope menjawab jujur karena menjawab jujur akan lebih mudah daripada melakukan tantangan. Saat Penelope akan tidur, mereka mencari tahu keberadaan Carter karena hanya ialah yang tahu cara menyelesaikan semua ini. Dengan mencari kata kunci Truth or Dare Mexico, Marky menemukan berita seorang wanita bernama Giselle yang sedang dicari polisi karena kasus pembunuhan. Kejadiannya terekam oleh CCTV saat ia membakar pengunjung toko yang tadi kita lihat di awal film. Ternyata di Facebook Giselle terdapat foto bersama Carter, tapi akun Carter tetap tidak ditemukan. Dengan menggunakan akun palsu, Marky menulis pesan untuk Giselle agar mereka bisa bertemu dan meminta bantuan kepadanya. Penelope yang terbangun melihat kembali video kenangannya bersama Tyson. Dan ketika ia ke kamar mandi... Truth or dare, beautiful. It's the truth! Sorry. That's not how this game works. Di sisi lain sempat terjadi perdebatan antara Olivia dan Marky. Marky mengatakan semua ini terjadi karena Olivia yang termakan omongan Carter. Tapi Olivia tidak terima dan membalas bahwa ia pun diajak liburan oleh Marky. Tanpa mereka sadari, Penelope sudah berada di atas genteng. Karena permainan tersebut menolak Penelope yang memilih jujur dan harus melakukan tantangan. Penelope ditantang berjalan di tepian genteng sambil menghabiskan minumannya. Lucas berusaha naik ke atas, sedangkan yang lainnya tetap di bawah sambil memegang kasur. Time, take it slowly. if I cheat, if I don't do this. I know, but when you finish, I'll be here to grab you. Karena terhalang pagar, Olivia pun berinisiatif menabrak pagar hingga jebol dan menaruh kasur di atas mobil. Lalu saat Penelope akan berhasil menyelesaikan tantangannya, Penelope pun berhasil diselamatkan.
Dan saat itu ternyata Giselle sudah membalas chat mereka. Mereka pun langsung menuju ke tempat Giselle dan terlihat Giselle yang sangat panik dan ketakutan. Marky berkata jika Carter sudah menyeret mereka masuk ke dalam permainan ini. Anehnya, Giselle bingung saat mendengar nama Carter. Giselle bercerita semuanya bermula saat ia dan teman-temannya liburan ke Meksiko dan menemukan gereja tua hingga akhirnya berpesta di sana dan salah satu temannya memberi ide untuk bermain Truth or Dare di sana. Hingga akhirnya permainan tersebut terus mengikuti mereka sampai saat ini. Giselle bilang mungkin mereka terkena karma karena salah satu temannya bernama Sam yang mabok berat sempat menghancurkan barang-barang di gereja tua tersebut. Ternyata setelah Penelope menyelesaikan permainannya, sekarang menjadi giliran Giselle karena masih masuk dalam lingkaran permainan. Giselle mendapat tantangan untuk membunuh Olivia. I'm so sorry, Olivia. Karena yang tertembak bukan Olivia melainkan Penelope, Giselle pun dirasuki dan menembak kepalanya sendiri. Setelah Olivia menceritakan semua kejadiannya ke polisi dan seorang detektif bernama Kranis, Olivia mengatakan bahwa mereka pernah bertemu dengan teman Giselle yaitu Carter. Kranis pun menunjukkan semua foto teman Giselle yang sudah tewas. Anehnya di sana tidak ada Carter. Kranis yakin ada hubungan antara kematian 5 orang ini dan juga teman-teman Olivia. Ia ingin Olivia memberitahunya jika ia menemukan petunjuk. Mereka sengaja tidak ingin melapor tentang permainan itu ke polisi karena yang ada nanti makin ribet dan tidak akan menyelesaikan permainannya. Karena sebelum mati, Giselle bilang untuk memulai permainan baru harus di gereja tua. Mereka pun akan mencari tahu tentang gereja tersebut. Tapi Brad tidak bisa ikut membantu karena dipanggil oleh ayahnya. Karena baterai laptopnya habis, Olivia ke atas mencari chargernya, tapi tiba-tiba gereja tua itu bernama Rosarito dan dibangun pada tahun 1896. Lukas menemukan berita bahwa ada seorang pendeta ditemukan termutilasi di gereja tersebut. Lalu beberapa minggu setelahnya terjadi pembantaian di sana dan hanya satu korban yang selamat, yaitu Suster Ines. Lalu mereka terkejut dengan teriakan Olivia. Si pemulung yang sudah sadar akibat dirasuki kabur dan Lukas pun mengejarnya. Ternyata Olivia memilih tantangan karena ia tidak mau teman-temannya yang menerima tantangan. Dan tantangannya adalah tidur dengan Lukas. Meskipun niat Olivia baik, jelas Marky marah dan pergi dari sana. Lukas pun bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Ternyata Olivia berbohong. Barusan ia memilih tantangan karena ada satu hal yang tidak bisa ia katakan ke Marky. Ia sangat takut jika permainan tersebut memaksanya untuk mengatakan hal tersebut. Selanjutnya, lihat sendiri aja deh. Ini mah bukan terpaksa ya namanya ya. Tantangan sudah selesai dan sekarang giliran Lukas. Mana pas lagi mantap-mantap ya kan? Lukas pun memilih jujur dan ditanya siapa yang sebenarnya ia cintai. Dan Lukas pun menjawab Marky. Di sisi lain, giliran Marky yang ditanya saat ia melihat video ayahnya. Marky yang memilih jujur ditanya alasan menyimpan pistol ayahnya yang digunakan untuk bunuh diri. Karena terkadang ia berpikir untuk menggunakannya juga. Lukas menemukan alamat Ines yang berjarak hanya 3 jam dan mereka langsung menuju ke sana. Karena Marky tidak pernah mengangkat telepon, Olivia sangat mengkhawatirkan kondisinya. Lalu sampailah mereka ke sebuah rumah kecil dan disambut oleh cucu Ines. Dia akan bertanya dulu ke neneknya apakah mau bertemu dengan mereka, karena neneknya sudah tidak pernah bicara sepatah kata pun sejak 50 tahun lalu. Setelah 1 jam menunggu, mereka diizinkan masuk. Ines menyerahkan beberapa kertas ke Olivia yang berisi sejarah gereja tersebut. Ternyata dulu gereja itu adalah biara untuk wanita-wanita muda dan pendeta di sana dengan jahatnya bersenang-senang dalam hal lain dengan mereka. Lalu salah satu wanita yang tahu mantra memanggil iblis yang bernama Kelux atau iblis penipu, di mana Kelux merasuki salah satu wanita saat mereka bermain dan pas banget wanita yang dirasuki akan menjadi korban si pendeta selanjutnya. Dan akhirnya pendeta tersebut dimutilasi olehnya. Kelux tidak ingin permainan
permainannya berhenti sampai di situ saja. Akhirnya banyak wanita terbunuh karena permainan Kelux. Lalu Ines pun menuliskan bagaimana caranya ia bisa selamat. Ternyata yang bisa menghentikan Kelux hanyalah orang yang telah melepaskannya. Kelux bisa dikurung kembali dengan membaca mantra berbahasa Spanyol sebanyak 7 kali. Lalu setelahnya harus ada suatu pengorbanan yang ditaruh di dalam pot dan disegel dengan lilin. Ines memberikan pot dan lilin yang dimaksud. Olivia kembali teringat pot yang ditunjukkan Ines sama persis dengan pot yang sudah pecah di dalam gereja. Dan ternyata pengorbanan yang dilakukan adalah harus memotong lidah. Itu artinya Ines lah yang telah memanggil iblis tersebut dan ia jugalah yang harus berkorban. Brad yang pernah ikut kelas Spanyol membantu mengartikan mantra tersebut yang artinya aku telah memanggil iblis, bungkam suaraku supaya iblis itu lenyap. Sekarang mereka mengerti saat Sam merusak pot milik Ines di gereja tua itu, Kelux kembali bebas dan merasuki permainan Truth or Dare yang sedang mereka mainkan. Dan hanya Sam lah yang bisa mengurung Kelux kembali dengan mantra dan memotong lidahnya. Masalahnya mereka tidak tahu siapa itu Sam. Ketika Brad dipanggil oleh ayahnya dan ditanya tentang kasus ini, tiba-tiba Marky menelpon dan ia juga mengatakan bahwa ia sudah bermain dan memilih jujur. Karena Lucas dan Marky sudah memilih jujur, itu berarti giliran Brad yang harus memilih tantangan. Truth or dare, Brad. I dare you to steal his gun and make him beg for his life. I need you to beg for your life. The hell are you doing? Paramedic! Brad, no. Stay here. You'll be fine. No! Brad pun tewas. Marky pun akhirnya mau menemui mereka berdua. Olivia sadar Kelux sangat cerdik. Ia sengaja memberi pertanyaan saat mereka berada dalam kondisi yang tidak berdaya. Sekarang giliran Olivia. Olivia bilang bahwa Lucas sedang memberinya pertanyaan dan ia pun memilih tantangan. Karena Kelux ini pintar, ia meminta Olivia untuk mengatakan rahasia yang paling ia takuti kepada Marky. Olivia pun mengungkapkan rahasianya. Ternyata ia tahu kenapa ayah Marky bunuh diri. Saat itu, Olivia bertengkar dengan orang tuanya dan pergi ke rumah Marky, tapi Marky tidak ada dan ayahnya mengizinkan Olivia untuk masuk. Ayah Marky yang mabuk menawari Olivia minuman dan mereka mabuk bersama. Ayahnya bilang bahwa ia sudah dipecat dan kesulitan dalam keuangan. Olivia pun berjanji jika dirinya dan Marky akan membantu permasalahan tersebut. Setelah itu, tiba-tiba ayahnya berusaha mendekati Olivia terus-menerus. Olivia yang merasa risih berusaha menghindar dan mendorongnya. Olivia mengancam akan memberitahu ke Marky. Ayahnya pun meminta maaf dan berkata lebih baik ia mati daripada Marky harus tahu hal tersebut. Dengan emosinya, Olivia menjawab, "Ya sudah, silahkan, lebih baik kamu mati." Belum sempat Olivia bilang ke Marky, ayahnya sudah bunuh diri. My heart, I didn't know what to do. Sorry to tell you what happened, but I got a hold of you. He said that he would die if you ever didn't do it, but he done it and you were devastated. Don't. Detektif Kranis kembali memanggil Olivia. Kranis bilang jika teman-teman Giselle dan Olivia mati secara beruntun dan hanya tersisa 4 orang saja. Olivia, Lucas, Marky, dan juga pacar Giselle yaitu Sam. Ternyata Sam adalah Carter yang masih hidup. Selama ini Sam sembunyi di apartemen dan tidak mau berbicara kepada siapapun. Di sini Olivia pura-pura tidak tahu siapa itu Sam dan diam-diam ia memfoto alamat Sam saat Kranis lengah. Lalu Olivia pun pergi dari sana. Olivia bilang ke Lucas bahwa Sam adalah Carter. Ia sengaja memakai nama palsu dan Giselle berusaha melindunginya. Di tempat lain, Marky yang sudah semakin depresi setelah mengetahui semua fakta yang menyakitkan di kehidupannya, berniat bunuh diri menggunakan pistol ayahnya. Olivia yang baru sampai langsung mendatangi Marky dan berusaha menghentikannya. Marky mengungkapkan bahwa ayahnya bunuh diri bukanlah salah Olivia, tetapi memang ayahnya sudah pernah ingin bunuh diri sebelumnya. Olivia
ingin Marky menghentikan tindakannya karena ia sudah tahu bagaimana cara menghentikan permainan ini. Mereka pun pergi ke apartemen Sam, dan terlihat Sam yang menutup semua celah di apartemennya agar tidak ada kontak dengan dunia luar dan menunggu permainan selesai. Dan Olivia kembali bilang bahwa ia tahu cara mengakhiri permainan ini, tetapi Sam harus ikut ke gereja tua. Sam mengira bahwa itu adalah tantangan yang diberikan, padahal bukan. Adu bacot pun terjadi. This is another dare, right? The game's daring you to lure me out. Wait, what? In the game? How? Just trust me. Sesampainya di gereja, Olivia berkata bahwa hanya Sam lah yang bisa menghentikan permainan tersebut. Sam diminta membaca mantra tersebut sebanyak 7 kali dan pot yang baru sudah disiapkan, dan terasa goncangan hebat di gereja tersebut. Saat baru menyebutkan mantra 2 kali, tiba-tiba Lucas mendapat giliran dan memilih tantangan. Lucas tiba-tiba pergi dari sana karena ia ditantang untuk membunuh salah satu antara Olivia dan Marky. Mantra sudah dibacakan 7 kali, sekarang Sam harus memotong lidahnya, dan di saat yang sama Lucas dirasuki karena tidak melakukan tantangannya. Ia bertahan dan akhirnya berhasil membunuh Sam sebelum ritualnya selesai, lalu membunuh dirinya sendiri. Olivia pun mempunyai ide untuk mengakhiri permainan. Ia paham bahwa menambah orang di permainan hanya bisa dilakukan di gereja tua itu. Olivia meminta Marky untuk menolak tantangannya, dan tantangannya yaitu menembak Olivia. Saat Marky akan bunuh diri karena menolak tantangannya, Olivia mengarahkan pistol ke dirinya. Itu tandanya Marky telah menyelesaikan tantangannya. Olivia pun bertanya kepada Kelux yang masih merasuki Marky, jujur atau tantangan. Karena siapapun yang ditanya seperti itu di dalam gereja, artinya mereka harus ikut bermain. Kelux pun memilih jujur, dan Olivia bertanya bagaimana cara mengakhiri permainan ini. Ternyata tidak ada cara lain, karena satu-satunya cara adalah melalui Sam, karena ia yang memecahkan pot dan membebaskan Kelux, jadi Sam jugalah yang harus mengurungnya kembali. The game will never end, not as long as we're alive. Di akhir film terlihat Olivia dan Marky yang sedang dalam perjalanan. Ternyata di gereja tadi Olivia membuat video dan mengupload ke channelnya dan mengajak semua penontonnya ikut dalam permainan. Tell the truth. Do the dare, or you die. Refuse to play. You had no idea that we had encountered an unspeakable evil that wanted to play with us. We ended up in an old mission where we played a game of truth or dare. Habis. Nah, gimana tadi filmnya? Semoga pada ngerti ya dengan cara penyampaian aku. Jangan lupa tinggalkan di komentar untuk video selanjutnya. Bye!